Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih mengikuti KBM seperti biasa ya. Oke, langsung aja di sini akan saya bahas latihan soal dari yang peluang kejadian saling lepas, saling bebas, dan kalau misalkan sempat kita akan juga bahas tentang soal yang kemarin tugas kelompok ya. Kita langsung aja nomor 1. Di nomor 1, gambar berikut menunjukkan satu lingkaran dibagi atas 8 sektor. Yang diminta, kita langsung aja bentuk permainan adalah dengan memutar lingkaran. Yang pada saat berhenti arah, panah menunjuk pada salah satu nomor, maka peluang mendapatkan nomor kurang dari 5 atau nomor genap. Kurang dari 5 berarti 4, 3, 2, 1. Ada 4 ya. Atau berarti kan ditambah. Dulu saya bikin dulu. Kurang dari 5 tadi ada 1, 2, 3, 4. Terus kalau yang nomor genap itu ada 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 kayak gitu. Nah, ya udah berarti 4 ditambah nomor genap juga ada 4. Nah, tapi di sini ada berapa angka yang sama? 1, 2. Berarti dikurang 2. Totalnya ada 8. 4 tambah 4, 8 dikurang 2 yaitu 6/8 dipekasih jadi 3/4. Tuh. Yang udah jawab betul. Alhamdulillah, yang belum silahkan dibenerin. Selembar kartu ditarik dari seperangkat atau bis secara acak, maka peluang mendapatkan kartu bergambar atau as. Kartu bergambar atau as. Kalau misalkan yang menggambar itu kan maksudnya kayak kita lihat nih punya temennya ya, biar kalian bisa perbandingan. Di sini saya ambil punya temennya. Nah, kartu as atau bergambar, kartu as itu kan dalam setiap masing-masing itu ada 4 kayak gitu. Nah, kalau kartu gambar itu masing-masing ada 3 ya. Kartu gambar tuh yang king, queen, sama jack. Nah, itu kartu gambar. Nah, kan bentuknya ada 4, jadi 3 kali 4, 12. Nah, jadi karena dia atau berarti 45 tambah 12/52, 16/52. Betul ya. 16/52 dipekasih jadi 4/13. Kita lanjut soalnya. Nomor 3, sebuah dadu merah dan dadu putih diundi 1 kali bersama-sama. Peluang untuk mendapatkan berjumlah 4 atau berjumlah lebih dari 4. Nah, yang berjumlah 4 berarti kan 2 tambah 2 ya. 3 tambah 1, 1 tambah 3. Terus yang berjumlah lebih dari 4 itu ada banyak juga. Nah, di sini kita lihat aja teman-temannya. Nih, di sini dia udah bikin. Sebenarnya saya punya cara cepatnya untuk mengetahui jumlah mata dadu tanpa harus bikin satu-satu kayak gini ya. Ada cara cepatnya. Saya ajarin di sini. Ini betul 3, terus ini yang jumlahnya lebih dari 4. Nah, lebih dari 4 ini dia deretin semua, jumlahnya ada 30 tambah 3, 33/36. Nah, cara yang mau saya kasih tahu di sini, ini misalkan jumlah dadu itu kan macam-macam ya. Jumlah dadu kan bisa dari sini, saya tulis dari 1 aja deh. Dari 1. Karena kita ganti yang lain. Misalkan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini yang warna biru adalah jumlah dadu ya, jumlah dadu. Nah, banyak yang jumlah dadu 1, saya ganti warna misalkan jadi hijau. Jumlah yang dadu 1 itu banyak nggak ada. Kalau misalkan ada 2 buah dadu dikocok terus keluar angka 1, itu kayaknya nggak mungkin kan? Karena kalau dadu terkecilnya 1 tambah 1 pasti 2. Nah, kalau dia udah 1. Nah, ini berurutan nih. 0, 1. Saya ganti jadi warna yang agak gelap. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau udah 6 menurun. Hitung 5, 4, 3, 2, 1. Kita cek ya. Yang jumlahnya berjumlah 4 ada 3 enggak? Ya, betul. Yang berjumlah 4 ada 3. Yang berjumlah lebih dari 4. Tadi katanya kan ada 30. Coba kita jumlah. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6, 15 tambah 5, 20 tambah 4, 24 tambah 3, 27. 27 tambah 29 tambah 1, 30. Betul. Kayak gitu. Jadi ini adalah cara cepat buat menghitung jumlah dadu ya. Boleh dihafal untuk mempermudah saat ulangan. Lanjut.
Terus soal nomor berikutnya. Nomor 4. Selembar kartu ditarik dari satu set kartu bis secara acak, peluang mendapatkan kartu hati atau kartu king. Kartu hati itu ada totalnya 12 ya, kartu hati. Kartu king itu ada satu tapi masing-masing bentuk ada, jadi ada 4. 12 tambah 4 16 12 kok 12 13 ya. Kartu hati itu totalnya ada 13 tambah 4 17 per 52 yang ya jawabannya ya. Bener nggak temennya? Betul ya temennya. Nomor 5. Dalam sebuah kantong berisi 3 manik-manik merah, 4 biru, dan 3 hijau. Satu manik-manik diambil dari dalam kantong. Peluang yang terambil adalah manik-manik biru atau hijau. Biru ada 4, hijau ada 3. Berarti 4 tambah 3 7 per totalnya 10. Jawabannya yang C. Lanjut. Nomor 6. Sebuah kartu ambil secara acak dari seorang kartu bridge. Peluang ambil kartu king atau kartu hitam. Kartu king di sini ada 4 ya dalam kartu bridge. Nah, kartu hitam itu kan ada yang sekop sama yang clover. Jumlahnya masing-masing 13. 13 tambah 13 26. Nah, tapi kan dari 13 kartu itu ada kingnya tuh masing-masing. Jadi berarti 26 dikurang 2, 24. 24 ditambah kartu kingnya 4. Nanti nggak, coba yang kesini ngerti ya semoga ya. Kartu kingnya kan 4. Kartu hitam itu kan ada yang sekop, terus ada yang clover ya. Nah itu kan masing-masing 13 tambah 13 26. Ini kan di 26 ini ada king ya kan, maka kingnya kita kurangin 2 karena ada 2 bentuk. 26 kurang 2 berarti 24 tambah 4 28 ke 52 yang B. Lanjut nomor 7. Dari pelemparan 2 dadu sekaligus, peluang muncul mata dadu berjumlah 7 atau berjumlah 9. Nah tadi kan saya udah jelasin nih di sini yang berjumlah 7 atau 9 ya dimintanya ya. Berjumlah 7 ada berapa tuh? Ada 6, 9, 4. Berarti tinggal 6 tambah 4 10 per 36. Bener nggak ya? Betul tuh. Nomor 7 temannya jawab 10 per 36. Ini terbukti ya tanpa harus membuat daftarnya. Lanjut yang nomor berikutnya. Nomor 8. Dua buah dadu dilempar undi sebanyak 1 kali. Peluang muncul mata dadu berjumlah 6 atau berjumlah 8. Nah tadi sama caranya kayak yang tadi. Nomor 9. Sebuah tas berisi 10 merah, 18 putih, 22 kuning. Diambil sebuah bola, peluang terambil bola merah atau putih. Merah 10, putih 18. Jadi 10 tambah 18 dibagi totalnya 10 tambah 18 tambah 22. Nah itu ya jawabannya berapa nih? 0,56 tuh. Yang tadi ini per 18 betul ya. Yang salah tinggal dibenerin. Yang nomor terakhir, satu kelas terdiri dari 40 orang, peluang seorang siswa lulus tes matematika adalah 0,4. Peluang seorang siswa lulus tes fisika adalah 0,2. Banyaknya siswa yang lulus tes matematika atau fisika. Lulus tes matematika 0,4, lulus tes fisika 0,2. Berarti tinggal 0,4 ditambah 0,2. 0,6 dikali banyaknya siswa 40. 0,6 dikali 40 berarti 24 orang ya. Kayak gitu. Kalau bingung cara ngitung gimana, 6 per 10 dikali 40. Nanti kan 40 bagi 10 coret, 4 dikali 6 24 gitu. Oke, sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut ke latihan soal yang saling bebas. Nah di saling bebas ini saya juga udah ambil sampel punya temennya. Ini ya, kita bahas aja langsung soalnya dulu. 3 keping logam diundi 1 kali bersama-sama. Peluang untuk mendapatkan sisi yang sama adalah sisi yang sama itu kan berarti angka-angka atau gambar-gambar. Ya teman ini juga boleh ya. Nah berarti ada 2 kemungkinan ya. Nah kalau 3 keping logam berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti jawabannya adalah 2 per 8 atau 1 per 4. Lanjut nomor 2. 3 keping logam diundi 1 kali bersama-sama. Peluang untuk mendapatkan sisi yang sama dan sekurang-kurangnya 2 angka yang muncul adalah sisi yang sama tadi kan 2 per 8 atau 1/4. Sekurangnya 2 angka yang muncul, berarti boleh lebih ya.
sekurang-kurangnya 2. Kita lihat. Nah ini dia. Tadi kan muncul angka-angka atau gambar yang sama dan sekurangnya 2 angka yang sama. Berarti di sini kita punya ini angka-angka gambar-gambar sama sekurang-kurangnya 2 angka yang sama. 2 angka atau 2 gambar yang sama ya? Di sini dia 2 angka atau 2 gambar sebenarnya nanti sama-sama juga sih, ada 3. Jadi jawabannya 5/8. Kita lanjut. Nomor 3. Peluang bahwa hanya ada satu orang yang lulus adalah 1 orang yang lulus. Igo, Juni, dan Taufik mengikuti suatu ujian dan peluang mereka lulus dalam ujian tersebut berturut-turut setengah, 2/3, dan 3/4. Peluang bahwa hanya 1 orang yang lulus adalah, berarti kayak gimana nih kalau kayak gini? Berarti kan kalau 1 orang aja yang lulus bisa Igo aja yang lulus, atau Juni aja, atau Taufik aja. Berarti kan selebihnya nggak lulus. Caranya gini, ambil misalkan Igo yang lulus nih peluangnya, berarti kan setengah nih Igo lulus. Nah yang lain berarti kan nggak lulus nih, si Juni nggak lulus. Nah ini kan peluang lulus 2/3. Kalau peluang nggak lulusnya berarti sisanya 1 dikurang 2/3, yaitu 1/3. Terus 3/4 itu peluang lulus. Peluang nggak lulusnya berarti 1 dikurang 3/4, 1/4. Berarti 1/24 ya. Sebentar. Iya harus seperti itu ya. Igo, Juni, dan Taufik mengikuti satu ujian dan peluang mereka lulus dalam ujian tersebut berturut-turut. Peluang hanya 1 orang yang lulus. Berarti kalau hanya 1 orang yang lulus kan berarti kita nggak ambil si Igo yang lulus ya. Berarti bukan Igo nih yang lulus. Coba kalau Juni yang lulus kan berarti 2/3 dikali setengah. Nah ini kan maksudnya kenapa setengah? Dia kan peluang lulusnya setengah, peluang gak lulusnya berarti setengah juga dong. Nah kalau ini 3/4, peluang gak lulusnya berarti 1/4. Yang ini kan Igo yang lulus, yang ini Juni yang lulus ya. Ini boleh coret 2 sama 2, jawabannya berarti 1/12. Tapi masih gak ada juga jawabannya. Berarti kita pakai Taufik yang lulus. Kalau Taufik yang lulus berarti 3/4 dikali setengah dikali 1/3 ya. Berarti 3 coret 1/8. 3/4 dikali setengah dikali 1/3 1/8. Tapi jawabannya enggak ada ya. Terus 1/8 ini. Peluang bahwa sekurang-kurangnya 2 orang yang lulus. Nah, peluang bahwa sekurang-kurangnya 2 orang yang lulus juga sama cara ngerjainnya. Jadi kita cari misalkan sekurang-kurangnya yang 2 orang yang lulus berarti 3-3-nya lulus boleh. Kayak gitu. Kalau misalkan 3-3-nya yang lulus berarti kan jatuhnya 1 kali 2 kali 3 6, 2 kali 3 12, 12 kali 4 48 kayak gitu. 6/48. Tapi itu kan kalau 3-3-nya lulus. Tapi kalau sekurang-kurangnya 2 orang yang lulus, nanti kamu cari misalkan si Igo, Juni, atau Juni Taufik kayak gitu. Kita lihat punya temennya dia pakai yang punya siapa yang lulus ya. Atau saya tadi salah hitung, misalnya temennya dapet. Oh iya lupa ya, ternyata saya tadi yang terakhir lupa, karena kan dia mintanya kan tadi yang nomor 3 setidaknya 1 orang yang lulus, kan bisa Igo lulus, Juni yang lulus, atau Taufik yang lulus. Jadi pakai atau ya, saya lupa yang terakhir berarti semuanya ditambah. Itu tadi kita salahnya di situ. Semoga bisa dipahami. Tadi kan yang Igo lulus setengah, berarti tidak lulusnya setengah. Juni lulus 2/3, tidak lulusnya 1/3. Taufik lulus 3/4, tidak lulusnya 1/4 kayak gitu. Jadi pas semuanya didapat nih, peluang Igo lulus, Juni lulus, sama Taufik lulus, kan atau kan Igo yang lulus atau Juni yang lulus atau Taufik yang lulus, makanya semua ditambah. Kita lanjut.
Nah ini dia kemungkinan pertama pakai Igo Joni lulus, Taufik tidak. Terus Igo Taufik lulus, Joni tidak. Sekarang tinggal Igo yang tidak. Kalau udah semua berarti jumlah jawabannya 11/64. Nah itu kan kalau 2 orang lulus ya, tapi kalau 3-3-nya lulus kan berarti tinggal setengah dikali 2/3 dikali 3/4. Semuanya tinggal ditambah 17/74, betul ya. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 soalnya adalah dari seorang dewasa pria dan wanita yang diwawancarai apakah mereka bekerja atau tidak bekerja di pulau data sebagai berikut. Jika dipilih satu orang secara acak, maka peluang mendapatkan pria yang tidak bekerja adalah, berarti pria yang tidak bekerja ada 60 per totalnya, 60/500, berarti kan dicoret, jadi jawabannya 60/500 coret 0, 0, 6 bagi 2, 3/25 yang E ya. Nah kita lanjut yang nomor 6. Dari 6 orang siswa termasuk A dan B akan dipilih 3 orang sebagai duta sekolah. Peluang A dan B terpilih sebagai duta sekolah adalah, ya udah karena di sini mintanya adalah peluang A dan B. Nah si A dan B kan ini sebenarnya termasuk ke dalam 6 ini kan. Ya udah dari 3 orang yang mau dipilih 6, langsung aja 3/6. Mereka masing-masing punya peluang setengah. Tapi kalau karena di sini kata-katanya ada yang bikin bingung, jadi jangan dibikin ribet ya menggunakan kombinasi atau gimana, nggak usah. Kita lanjut nomor 7. Dua dadu dalam bunga bersama-sama peluang muncul mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua 5 adalah, ya udah ini kan bisa dicari, berarti tinggal kita lihat salah satu punya temennya. Kalau muncul mata dadu 3 dan mata dadu kedua 5, itu kan tergantung dari pengecekannya. Kalau misalkan dua dadu dalam bunga bersama-sama, itu kan yang terjadi berarti kalau misalkan mata dadu pertama 3 dan yang kedua 5 kan udah jelas gitu loh. Yang mata dadu pertama 3 kan berarti cuma satu angka, yaitu 1/6, dan mata dadu kedua 5 yang 5 cuma ada satu angka, 5, berarti kan 1/6 juga ya, 1/6 dikali 6, 1/36, betul ya teman-teman ya. Terus yang nomor 8 kita baca lagi soalnya tadi. Di sini sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar undi bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang munculnya bilangan prima pada dadu dan gambar pada uang logam. Ya udah bilangan prima pada dadu kan 2, 3, 5 ya. 2, 3, 5 ada 3/6, dan gambar pada uang logam. Gambar pada uang logam itu kan berarti 1/2. Berarti jawabannya 3/6 dikali 1/2. 3/6 disebut juga setengah dikali 1/2, ya udah sama 1/4 ya jawabannya. Nomor 9, sekeping uang logam dan sebuah dadu dilempar undi bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu bilangan prima ganjil dan gambar pada uang logam. Peluang munculnya mata dadu bilangan prima dan ganjil itu adalah 3 dan 5. Terus 3 dan 5 dan gambar pada uang logam, berarti ini kan 2/6 kali gambar pada uang logam kan berarti setengah ya, karena pada uang logam kan cuma ada angka dan gambar seperti uang logam, berarti cara jawabannya 1/6. Tapi karena di sini nggak diperkecil jadi 2/12. Lanjut nomor 10. Sebuah kantong berisi 8 kelereng merah dan 5 kelereng biru, diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah kalau ini menggunakan kombinasi ya. Kalau yang kayak gini, kalau kelereng 2 kelereng merah ada 8, berarti 8C2 dikali dengan, kenapa dikali, karena dan 1 kelereng biru 5C1 per total kelerengnya 8 tambah 5 itu 13, ini ambil 13C3. Kita lihat temennya benar apa enggak hitungannya. Nomor, iya betul ya,
8C2 dikali 5C1 per 13C3, maka hitungannya hasilnya 70 plus faktor 3. Kalau yang masih salah silahkan dibenerin. Kayaknya kita nggak sempet buat ngebahas yang ini, yang soal kelompok. Cuma yang soal kelompok itu insya Allah semuanya udah kebahas di soal-soal yang sebelumnya. Jadi soalnya itu setipe gitu ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.